Hak persaudaraan dan persahabatan. Ketahuilah, ikatan persaudaraan merupakan ikatan antara dua orang seperti ikatan nikah antara laki-laki dan perempuan. Jika hubungan persaudaraan telah terjalin, ada beberapa kewajiban yang harus kau penuhi berkaitan dengan harta, jiwa, lisan, dan juga hati. Kewajiban pertama berkaitan dengan harta. Perlakukanlah sahabat atau temanmu dengan perilaku yang baik. Perlakukan temanmu bagaikan memperlakukan anak atau keluargamu sendiri, sehingga segala urusannya pun menjadi urusanmu. Kau akan mengorbankan kepentingan sendiri demi sahabat atau temanmu. Jika ia membutuhkan, kau akan ada untuk memenuhinya. Ini adalah tingkatan yang paling bawah. Tingkatan yang pertengahan adalah bahwa kau sama dengan temanmu. Jadi, pertemanan atau persaudaraan mengharuskan adanya kesetaraan dan persamaan. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah kau lebih mengutamakan temanmu sehingga kau mau membatalkan urusan dirimu sendiri demi ketenangannya. Inilah tingkat persaudaraan yang paling tinggi. Ada banyak cerita di dalam asar yang menjelaskan hal ini. Rasulullah SAW bersabda, "Mastahabathnani qattu illa kana ahabbuhuma ilallahi arfaqahuma bisahibi." Jika ada dua orang yang bersahabat, maka orang yang paling dicintai oleh Allah dari mereka adalah yang paling lembut kepada sahabatnya. Kewajiban kedua adalah menolong dengan jiwa untuk memenuhi kebutuhan saudara atau temanmu sebelum ia memintanya. Ini merupakan tingkat persahabatan yang setara. Kewajiban ketiga adalah menghindarkan atau menjauhkan apapun yang tidak disukai temanmu. Jangan pernah menemui sahabatmu dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Diriwayatkan bahwa Anas radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuwajihu ahadan bi syai'in yakrahuh." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menemui seseorang dengan sesuatu yang tidak disukai orang itu. Selain itu, ketahuilah bahwa kau tidak mungkin mendapatkan teman yang benar-benar bersih dari aib. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, "Tidak ada seorang pun di antara umat Islam yang patuh kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat kepadanya. Dan tidak ada seorang pun yang bermaksiat kepada Allah dan dia tidak pernah tidak bermaksiat kepadanya. Kendati demikian, siapapun yang ketaatannya lebih banyak daripada kemaksiatannya, berarti ia adalah orang yang adil. Dan jika kau adil ketika berurusan dengan hak Allah, kau pun akan adil ketika berurusan dengan hak dirimu sendiri. Maka jadilah orang yang selalu menampakkan segala yang bagus, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu disifati dengan keutamaan itu dalam doa-doa yang dipanjatkan manusia. Tentang hal ini, seseorang berkata, "Wahai kau yang menampakkan sesuatu yang bagus dan menutupi sesuatu yang jelek, ketahuilah bahwa orang diridhai Allah adalah orang yang berakhlak dengan akhlaknya, yang diantaranya adalah menutupi aib dan mengampuni dosa." Ketahui pula bahwa iman seseorang tidak akan sempurna sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai diri sendiri. Dan tidak diragukan lagi bahwa ia juga harus menutupi aurat, memaafkan kesalahan, dan menyimpan rahasia teman atau saudaranya. Seorang alim berkata, "Hati orang yang merdeka adalah kuburan manusia." Dan ada pula yang berkata, "Sesungguhnya hati orang yang bodoh berada di mulutnya, dan lisan orang yang berakal ada di hatinya." Ibnu Al-Mu'taz berkata, "Wa mustaudi'i sirran tabawwa'tu karsmuh, fa'auda'tuhu sadri fasara lahu qabra." Dan orang-orang yang menitipkan sir telah kupilih tempat persembunyiannya, lalu aku menyimpannya dalam dadaku sehingga dadaku menjadi kuburan baginya. Kewajiban keempat adalah mengatakan apapun yang disukai temannya, seperti pujian yang tidak menyimpang dari kebenaran. Nabi SAW bersabda, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyukhbirhu." Apabila kau mencintai saudaramu, kabarkanlah kepadanya kebaikan. Menyampaikan kebaikan atau berita baik adalah pujian yang memang ia berhak menerimanya. Sungguh akan mempererat persaudaraan dan hubungan pertemanan. Kewajiban kelima adalah menepati janji dan ikhlas. Sikap ini hanya bisa diwujudkan dengan keteguhan cinta kepada temanmu
dan kau selalu mencintainya hingga kematian mendatangi kalian. Kau juga akan mencintai keluarga dan anak-anaknya serta teman-temannya setelah ia mati. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memuliakan seorang perempuan tua yang datang kepada beliau. Lalu seseorang bertanya tentang hal itu, dan beliau menjawab, "Innaha kanat sta'tina ayyama Khadijah." Sesungguhnya nenek itu selalu mengunjungi kami ketika Khadijah masih hidup. Dan ketahuilah, menepati janji merupakan bagian dari iman, dan bahwa janji yang mulia merupakan bagian dari agama.